Jadi itu jawabannya atau lafaz yang kita baca ketika mendengar iqamah. F. Sholat yang tidak disyariatkan iqamah. Tidak semua sholat disyariatkan untuk dilakukan iqamah sebelumnya. Hanya sholat tertentu saja, yaitu sholat fardu 5 waktu, termasuk di dalamnya sholat Jumat. Nah, sholat fardu dalam sholat 5 waktu tetap disunahkan azan dan iqamah meskipun dilakukan dalam keadaan safar. Jadi kalau kita musafir, kita mau sholat jamak qashar gitu, kita disunahkan juga untuk azan dan juga disunahkan untuk iqamah. Tapi kalau kita jamak, misalnya zuhur sama asar, di waktu zuhur azannya sekali saja. Azannya yang zuhur saja, yang asarnya nggak usah. Nah, yang asarnya cukup dengan iqamah lagi saja. Jadi azan, qomat, sholat zuhur. Selesai sholat zuhur, qomat lagi, sholat asar. Begitu. Cukup sekali saja azannya. Sholat sendirian, meskipun seorang mengerjakan sholat fardu sendirian, namun disunahkan untuk melakukan azan dan iqamah tetap berlaku. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabawi berikut ini. Ya'jabu rabbuka min ra'i ghanamin fi ra'si asy-syadhiyyah lil jabali yu'adhdhin wa yuqimu lis-shalah wa yusalli fa yaqulu Allah 'azza wa jalla unzuru ila 'abdi hadha yu'adhdhin wa yuqimu as-shalah yakhafu minni qad ghafartu li 'abdi wa adkhaltuhu al-jannah. Tuhan kalian mengagumi seorang penggembala kambing di puncak gunung. Penggembala kambing di puncak gunung, biasanya sendirian, dia enggak gerombol. Dia mengumandangkan azan dan melakukan iqamah lantas melakukan sholat. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, lihatlah hambaku ini, dia azan dan iqamah, melaksanakan sholat karena dia takut padaku, dan aku telah ampuni hambaku dan kumasukkan dia ke dalam surgaku. Nah, itu dalil yang menunjukkan bahwa walaupun kita sendirian, kita disunahkan juga melantunkan azan dan iqamah. Sholat jamak, namun khusus untuk sholat yang dijamak cukup dilantunkan azan sekali saja, sedangkan iqamah tetap dilantunkan setiap memulai sholat. Tadi sudah kita bahas. Sholat qadha. Nah, demikian juga bila sholat fardu sudah terlewat, ketika melakukan qadha atasnya tetap disyariatkan untuk dilakukan azan dan iqamah. Jadi jam 10 pagi ada orang azan. Sholat apaan azan gitu. Saya mau qadha yang kemarin belum sempat saya bayar. Nah, itu tetap disunahkan azan dan juga iqamah. Dasarnya adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika terlewat 4 waktu sholat sekaligus, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Hal itu lantaran disebutkan oleh orang kafir dalam perang Khandaq di tahun ke-5 Hijriah. Maka beliau baru sempat mengerjakan keempat sholat itu setelah tengah malam, dan ternyata tiap masing-masing sholat itu dimulai dengan azan dan iqamah sendiri-sendiri. Azannya 1, tapi iqamahnya yang ada 4. Walaupun itu sholatnya tengah malam, jadi zuhur, asar, maghrib, isya, diqodoknya tengah malam. Setelah perang itu usai dan sudah nggak ada lagi musuh. Yang kedua, selain sholat fardu, ya, sedangkan sholat yang lainnya meskipun disunahkan untuk dikerjakan dengan berjamaah, namun sholat itu disyariatkan untuk dilakukan iqamah dan azan sebelumnya, di antara sholat jenazah, tahajud, witir, idul fitri, idul adha, sholat gerhana matahari bulan, dan istisqa. Dalil yang mendasari tidak adanya azan dan iqamah adalah hadis tentang tidak dilantunkannya azan atau iqamah dalam sholat Id berikut ini. Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-'ida ghaira marratin wala marrataini bighairi adzanin wala iqamah. Jabir bin Abdullah yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, aku sholat Id bersama Nabi bukan cuma sekali 2 kali, sering. Semuanya tidak pakai azan dan tidak pakai iqamah. Jadi selain sholat fardu itu tidak ada kewajiban, tidak ada kesunahan, tidak disyariatkan untuk melantunkan azan atau iqamah. Juga dalil tentang tidak dilantunkannya azan ataupun iqamah dalam sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Ada hadisnya, khasafati syamsu ala ahdi Rasulillah fa ba'atha munadiyan yunadi as-salatu jami'ah. Telah terjadi gerhana pada masa Rasulullah, maka beliau mengutus orang-orang memanggil as-salatu jami'ah. Jadi tidak pakai azan tapi langsung dikatakan as-salatu jami'ah. Kita mau melaksanakan sholat jamaah. Sampai di sini habis, wallahu a'lam bishawab. Cepat kita hari. Komat itu pendek memang. Jadi ngaji juga enggak usah lama-lama. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ya. Kalau azan kan lagu ya. Kalau qomat itu bisa berlagu nggak? Bisa saja berlagu, tapi intinya cepat dan pendek berarti. Bisa aja. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ada lagunya tuh. Cuman karena durasinya pendek, jadi lagunya juga nggak bisa dipanjang-panjangin. Kalau dipanjang-panjangin malah kurang sesuai dengan apa yang Nabi bilang. Jadi boleh-boleh saja daripada cuma ngomong doang, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah gitu. Kan kurang enak gitu dengarnya.
kalau dia seorang muadzin, walaupun durasinya cepat, dia bisa ya ada cengkoknya dikit lah gitu ya, ada cengkok Melayunya atau cengkok Jawanya gitu. Itu seru juga. Kita ke Arab, cengkoknya Arab. Kita ke Jawa, cengkoknya Jawa gitu. Nah, itu memang seni yang diadopsi oleh Islam dari berbagai negara, salah satunya dalam melantunkan azan dan iqamah. Boleh dilakukan, tapi yang penting cepat. Ya, ada lagi? Silakan, Pak. Hah? Iya, silakan, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mungkin beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya percepatan antara azan dan iqamah. Iqamah ini kan disyaratkan agar memperlambat azan, ya. Azan ini supaya diperintahkan untuk memperlambat azan. Sedangkan iqamah mempercepat iqamah itu sendiri. Ini ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya hal seperti itu. Apakah ini dilihat dari hal-hal yang terjadi di luar? Misalnya ketika zaman Rasulullah SAW terjadi peperangan atau dalam hal apa gitu? Pertanyaannya kenapa azan lama dan iqamah cepat gitu ya? Iya. Apakah mungkin ini terjadi di zaman adanya peperangan atau apa gitu? Sebenarnya nggak ada jawaban yang pasti ya. Cuma kalau kita lihat dalam kenyataannya, bisa kita lihat ada hikmahnya. Kenapa azan dibikin lebih panjang dan lebih lama? Itu karena hadirinnya kan masih di rumah. Orang yang mau sholat masih di rumah. Kalau azan gini cepat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, itu yang di rumah, wudunya dia cepat banget akhirnya, jalannya pada ngibrit gitu. Maka sholat azan yang memanggil orang yang masih pada di rumah itu, nah itu dibuat, didesain agar muadzinnya itu melantunkannya santai, gitu. Jadi durasinya agak lama. Gitu. Itu salah satu hikmahnya. Sedangkan kalau qomat, ya qomat itu tidak dilantunkan kecuali jamaahnya udah siap semua. Ibaratnya udah baris rapi, gitu ya, udah baris rapi. Nah ini memang agak sedikit ada perbedaan. Saya melihat di masjid-masjid kita, orang baru baris rapi itu kalau sudah berdiri mau mulai sholat, baru pada maju ke depan. Kalau belum mulai sholat, barisannya masih berantakan, gitu ya. Nah kalau saya perhatikan di beberapa negara yang katakanlah kesadaran agamanya sudah cukup tinggi, itu sebelum qomat udah baris, walaupun duduk misalnya gitu, tapi saf itu sudah terisi. Kira-kira kayak kita mau sholat Jumat lah gitu ya. Jadi sholat Jumat itu kan dari awal udah terisi tuh saf itu penuh gitu. Dan gak pakai risi, gak enak. Kalau kita kan beda nih. Mentalitas Melayu kita itu mengatakan dalam alam bawah sadar kita, udah jangan ke depan, gak enak, itu tempatnya kiai, gitu kesannya gitu. Masjid itu seolah-olah barisan depan tuh barisannya kiai. Kita yang bukan kiai ini udah jangan di depan, dah belakang aja gitu. Itu mentalitas majelis taklim sebenarnya, dibawa-bawa ke masjid. Harusnya nggak begitu. Harusnya siapa saja yang masuk masjid langsung nemprok paling depan gitu. Kalaupun dia mau sholat sunnah tahiyatul masjid atau qobliyah, nah sholat sunnahnya itu di barisan paling depan gitu. Beda sama kita. Begitu kita masuk masjid tarawih falah misalnya gitu ya, kita cari deh yang pojokan yang enak di mana nih gitu ya. Jadi barisannya belum rapi. Nah baru mengatur barisan rapi ketika sudah dilakukan iqamah. Itu yang saya lihat perbedaannya. Nah jadi sebenarnya yang lebih tepat itu barisannya diatur justru sebelum qomat dilantunkan, yaitu ketika masuk masjid pertama kali itu langsung masuk ke bagian yang paling depan, saf yang terdepan. Ya emang orang akan bilang belagu bukan kiai di depan, begitu biasanya. Tapi ini bukan urusan belagu atau tidak belagu, itu syariat dan ketentuan Rasulullah. Siapa yang datang paling dulu, dialah yang safnya paling depan, begitu ya. Ini juga saya kadang lucu juga.
Begitu saya datang, saya udah dapat bagian saf yang ketiga. Yang depan mundur, Ustaz silakan Ustaz di depan, gitu. Dia mundur. Itu nggak boleh sebenarnya, itu haram. Ya, al-itharu fil ibadah haramun. Ya, mendahulukan orang lain dalam beribadah itu hukumnya haram. Maksudnya mau ada habib, mau ada kiai, mau ada ustadz, kalau di belakang, taruh di belakang, gitu. Nah, walaupun dia orang biasa, orang awam, orang bodoh, miskin dan sebagainya, tapi dia datangnya duluan, ya duduknya paling depan. Ya, dalam masjid itu tidak ada kasta, gitu. Tidak ada kasta. Mungkin kalau di rumah kita lagi tahlilan, selamatan dan sebagainya, nah tuan rumah itu yang punya urusan. Ada tamu yang lebih dimuliakan, ada tamu yang biasa-biasa aja, ada tamu yang taruh di semua jalanan di tikar, gitu. Ya itu urusan yang punya rumah. Tapi kalau masjid nggak ada yang punya, yang punya masjid siapa? Allah sebagai tuan rumah maunya begini, yang datang duluan duduknya paling depan, yang datangnya belakangan duduknya belakangan. Nah begitu. Kecuali khatib Jumat itu Rasulullah SAW itu dulu ketika beliau jadi khatib, memang beliau tidak hadir di awal. Ya, khatib Jumat itu sunnahnya adalah dia datang pas dia mau khutbah. Bahkan tidak perlu sebenarnya khatib Jumat itu tidak membutuhkan sholat tahiyatul masjid. Misalnya ini Masjid Nabawi ini ya, kiblatnya di sini. Nah, pintu rumahnya Nabi yang tutup. Gitu. Jadi begitu jamaah semua sudah kumpul, Nabi masuk langsung naik ke atas mimbar. Naik ke atas mimbar langsung mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Azan Bilal, gitu. Jadi tidak Nabi itu datang dulu kemudian salat sunnah 2 rakaat gini-gini, enggak, karena beliau khatibnya. Nah, sementara sahabat Nabi seluruh jamaahnya itu memang datang dari awal. Sampai ada hadis Sahih Bukhari yang mengatakan siapa yang pagi-pagi mandi janabah lalu datang ke masjid, dia dapat otak, gitu kan, dapat sapi, dapat kambing, terus lama-lama dapat telur cicak dan sebagainya, gitu ya. Nah, itu buat jamaahnya. Tapi buat khatibnya, begitu dia masuk, dia langsung naik ke atas mimbar. Tapi kan kalau khatibnya dulu jauh kayak kita, wah panitianya atau pengurus masjidnya bingung juga, nyampe di mana? Lagi macet di Depok, ya. Nah maka kemudian dibuatkanlah tempatnya khatib, gitu, di luar dari tempat sholat. Biasanya diumpetin di bagian tertentu, gitu. Nah begitu diumumin, ya kan, ya waktu Jumat sekarang jam sekian, loket sekian, amal sekian, pengeluaran sekian, gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Bapak Khatib untuk naik ke atas mimbar. Baru dia keluar dari ruangan ini, kuncul naik ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Sebenarnya aslinya begitu. Ntar kalau di pasar-pasar bisa dibikin kayak gitu tuh. Nah, jadi khatibnya nggak masuk di situ dulu. Ya saya nggak menyalahkan apa yang ada, tapi aslinya, originalnya itu kayak gitu Rasulullah SAW. Bagaimana kalau dia ikut nyampur dengan jamaah? Apakah boleh? Ya boleh, nggak ada salahnya. Cuman kalau mau niru Nabi itu, begitulah alurnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum. Ini satu pertanyaan. Kalau azan itu sama Muhammad kan buat sholat, panggilan sholat. Untuk perintahnya itu mengajarkan bayi paling lahir. Nah sekarang pertanyaan saya begini, apakah ada perintah mayit saat diganggu dan jangan sholat? Ini pertanyaan Kamis kemarin ya. Masih pertanyaan mana lagi kirim? Oh iya. Ada SEA Games 2 minggu. Oh lagi SEA Games, iya benar. Ada di sini di paling belakang nih, dari bab azan paling belakang tuh ada. Tapi intinya begini, bahwa selain dari yang namanya untuk sholat gitu ya, azan memang bisa untuk yang lain-lain, seperti ketika ada bayi lahir, ketika terjadi bencana, ada gempa, peperangan, kebakaran, ada orang kesetanan, ya kesurupan, itu bisa diazankan. Bahkan orang yang mau berangkat sebagai musafir itu diazanin dulu, ya. Nah, tapi kalau pertanyaan yang terakhir ini, yang masalah mayat masuk ke dalam liang lahat, ini di paragraf yang terakhir itu ada. Namun menurut pendapat mazhab Asy-Syafi'i yang mu'tamad, azan tidak disunnahkan ketika memasukkan mayat ke dalam kuburnya.
ini berbeda dengan praktek umumnya masyarakat di negeri ini yang